Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini seperti biasa ya, aku mau bagikan informasi-informasi terpenting buat teman-teman semua. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like and subscribe ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelumnya aku ucapkan buat teman-teman semua, sebentar lagi kan mau tahun baru. Jadi aku ucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dan apa yang kalian inginkan tercapai, terkabulkan, dan bisa kalian dapatkan di tahun 2022 dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini aku buat video pada tanggal 25 Desember 2021. Aku ucapkan selamat Natalan buat teman-teman yang merayakannya. Nah teman-teman, gak terasa ya sebentar lagi mau tahun baru. Pastinya banyak banget aturan-aturan perjalanan, entah itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah kali ini yang banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih, khususnya mereka yang di Jawa Timur, banyak banget menunggu informasi tentang kapan pembukaannya Bandara Internasional Juanda Surabaya. Oke guys, di video sebelumnya aku udah ngasih tahu ya bahwa akan segera dibukanya Bandara Internasional Juanda Surabaya, dan mereka lagi mengatur rencana-rencana step by stepnya sebelum menerima kedatangan perjalanan internasional. Dan kali ini aku mau kasih bocoran sedikit buat teman-teman nanti apabila mau pulang dan turun di Bandara Surabaya ya. Step dan stepnya, apa aja aturannya, langkah-langkahnya tuh kayak gimana, video kali ini aku akan bahas. Nah teman-teman, pada tanggal 24 Desember 2021 kemarin, ada rapat koordinasi terbatas yang digelar di Aula Hayam, Waruk Makodam V atau Brawijaya. Dalam rapat itu intinya membahas mengenai mekanisme pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI. Dan tentunya sekaligus membahas kedatangan warga negara asing yang nantinya turun di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Pangdam V atau Brawijaya, Maijen TNI Nur Cahyanto, dan beberapa pihak maupun stakeholder. Jadi mereka sedang merencanakan beberapa langkah atau step by step yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi mereka itu kayak antisipasi dulu teman-teman sebelum menerima kedatangan dari luar negeri. Mereka itu merancang step by step atau antisipasi agar virus COVID-19 ini tidak menyebar dan tidak meluas seperti itu. Jadi nanti poin-poin atau step by step bagi mereka dari luar negeri yang turun di Bandara Surabaya, langkah-langkahnya antara lain, jadi ini aku mau kasih bocoran dulu ya sama teman-teman. Jadi nanti setelah tiba di Bandara Surabaya akan memasuki bagian imigrasi untuk dilakukan pengecekan legalitas. Nah, sebelum Bandara Surabaya ini ditutup, ya hampir sama teman-teman, tapi agak sedikit berbeda dengan Bandara Soekarno-Hatta. Dan kali ini teman-teman apabila tiba di Bandara Surabaya, nanti memasuki ruang imigrasi, kalian itu melakukan pengecekan legalitas, entah itu kalian scan kode email, ataupun bagi mereka yang melebihi $500 pastinya membayar pajak nanti juga di ruang imigrasi ini teman-teman. Dan ini pun juga dilakukan oleh pihak KKP Bandara Juanda. Dan setelah kalian itu memasuki imigrasi kemudian keluar, kalian dipisah. Misalkan untuk mereka yang berstatus PMI dan juga non PMI bakalan dipisah. Dan selanjutnya kalau sudah kalian itu melakukan tahap tes PCR, dan kemudian kalau sudah PCR menuju ke area holding by PCR. Nah, selanjutnya kalian disuruh menunggu sebentar dan dilakukan lagi pengecekan identitas untuk memastikan apakah kalian itu benar-benar PMI atau bukan. Karena kalau PMI nanti karantinanya berbeda dengan mereka yang bukan PMI. Kalau PMI pastinya karantina gratis ya teman-teman. Kalau bukan PMI pastinya karantina mandiri dan bayar sendiri. Nah, makanya kenapa kalian itu benar-benar diperiksa apakah PMI atau bukan. Karena ada gratis dan juga yang bayar seperti itu. Makanya benar-benar pemerintah itu harus teliti teman-teman. Terkadang ada juga mereka yang bukan PMI tapi menginginkan karantina gratis. Jadi pemerintah itu benar-benar teliti gitu loh teman-teman. Dan kalau kalian itu benar-benar PMI, maka kalian akan disiapkan mobil penjemput untuk menuju ke lokasi karantina. Nah, walaupun bukan PMI, nanti juga ada mobil penjemput untuk menuju ke lokasi karantina teman-teman. Tapi ini nanti bakalan dipisah seperti itu agar tidak ricuh ya. Kayak di Jakarta itu kan banyak banget penumpang dari luar negeri yang bukan PMI tapi mereka itu ngaku-ngakunya PMI. Karena mereka
mereka ingin mendapatkan karantina gratis. Tapi walaupun kalian itu mengaku kalian itu PMI, padahal bukan ya. Dari identitas paspor kalian itu udah kelihatan teman-teman. Kalau di-scan gitu ya, nanti bakalan muncul kamu itu PMI atau bukan. Jadi nggak bisa dibohongin gitu loh teman-teman. Ada yang tanya, Kak aku itu PMI, tapi gimana ya caranya agar pemerintah Juanda itu mengetahui aku adalah PMI? Kalian nggak usah bawa surat-surat yang ribet. Di paspor kalian itu udah kelihatan visa apa. Seperti itu loh teman-teman. Jadi kalau kalian benar-benar PMI, jadi kalian nggak usah panik seperti itu. Nah, untuk karantina ini sama seperti di Bandara Soekarno-Hatta ya, teman-teman. Karantina 10 hari. Dan hasil tes PCR kalian nanti bakal diumumkan. Selama kalian itu di karantina nanti bakal diumumkan. Dan karantina di Surabaya tersedia 2 lokasi, yaitu karantina di Wisma Haji. Karantina kedua di Balai Diklat Kemenak. Nah, teman-teman, selama karantina nanti kalian pastinya dapat kabar kalau hasil PCR kalian itu negatif atau positif. Hasilnya negatif, maka kalian boleh pulang. Dan apabila hasilnya positif, maka kalian akan dibawa ke rumah sakit Lapangan Indrapura. Nah, pastinya di dalam karantina nanti, kalian itu dikasih aturan-aturan ataupun tata tertib apa aja yang harus kalian patuhi, seperti itu ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 pastinya. Nah, di sini perbedaannya antara Bandara Soekarno-Hatta sama Bandara Surabaya, ini kemungkinan untuk scan kode IMEI. Setelah kalian tiba di Bandara Surabaya, kalian itu bakal scan kode IMEI seperti di bulan-bulan kemarin sebelum Bandara Surabaya ditutup ya. Jadi kalian nanti setelah scan kode IMEI, kalian masuk karantina, habis itu kalau hasilnya negatif, barulah kalian boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi kalau di bulan kemarin, kalian itu dijemput sama pihak kabupaten ya. Tapi kalau kali ini belum membahas ke situ, jadi kita tunggu aja. Apakah bisa dijemput sama keluarga atau dijemput sama pihak kabupaten, ini belum jelas ya teman-teman. Tapi yang jelas, kalau hasilnya negatif, kalian boleh pulang. Perbedaannya kalau di Bandara Soekarno-Hatta, setelah kalian turun di Bandara Jakarta, nanti kalian dikarantina, terus kembali lagi ke bandara untuk scan kode IMEI. Ini ribet ya teman-teman, yang tadinya udah negatif, masuk lagi ke bandara, ini bahaya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di Bandara Jakarta itu penuh banget, padat banget. Jadi kalau mau ngantri IMEI, pastinya ngantrinya 1 hari nggak cukup teman-teman. Makanya kenapa langsung dibawa ke karantina untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti itu. Nah teman-teman, untuk saat ini kurang lebih informasi dari aku bagi kalian warga negara asing atau warga negara Indonesia dari luar negeri yang mau pulang turun di Bandara Juanda Surabaya. Informasinya kali ini sampai di sini aja. Nanti kalau ada informasi terbaru, terupdate, aku bakal share lagi ke teman-teman. Dan pastinya pantau terus channel Anita Anggraini. Dan kalau ada saran dan kritik atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi selanjutnya. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini dan juga yang sudah menonton video ini. Aku ucapkan selamat tahun baru dan selamat Natalan, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.